Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dan membantai 3 pekerja bangunan puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Sebulan sebelum Natal, penjual pernak-pernik Natal mulai ramai di Timika. Pasokan melimpah, tomat dan cabai di Merauke harganya anjlok. Kelompok kriminal bersenjata membantai 3 pekerja bangunan puskesmas Beoga, Kabupaten Puncak. Ketiga pekerja itu dibantai saat sedang membangun puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Kelompok kriminal bersenjata secara membabi buta menembak dan menganiaya 3 pekerja hingga meninggal dunia. Dengan penuh koordinasi dan perjuangan yang cukup, akhirnya hari ini kita bisa mengevakuasi korban sampai ke Timika. Rencana juga keluarga akan menerbangkan besok ke rumah duka masing-masing di Pulau Jawa. Tadi dalam evakuasi semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau hambatan apapun, maupun gangguan keamanan tidak ada, dan dengan lancar. Berkat seluruh bantuan masyarakat dan aparat TNI Polri serta pemerintah Kabupaten Puncak, PPR Puncak yang turut serta untuk membantu mengevakuasi jenazah sampai besok. Sekarang ya, sampai dari kejadian tanggal Jumat dan kemarin Sabtu, Minggu dan sampai sekarang situasi masih aman terkendali. Namun pihak TNI Polri tetap melakukan pengejaran dan pelaku-pelaku teror yang ada di Beoga. Jenazah 3 korban itu sempat disemayamkan di Beoga, Kabupaten Puncak, dan Senin kemarin baru diterbangkan ke Kabupaten Mimika. Ketiga pekerja meliputi Suyanto umur 40 tahun, Satiman 40 tahun, dan Triyono umur 50 tahun. Selain 3 orang, juga terdapat 2 pekerja lain yang selamat dan masih berada di Kabupaten Puncak. Kepala Dinas Dukcapil Puncak, Virom Balinal, mengatakan evakuasi jenazah sempat terkendala penerbangan. Karena faktor surat izin untuk jaminan kalau sesuatu keamanan kami sudah koordinasi di lapangan sudah aman. Ini untuk jaminan karena mereka memberikan ada surat peraturan yang dipakai, maka itu yang keterlambatan sehingga tadi pagi kita terus Pak Kapolres kita di bandara langsung surat jaminan. Setelah tanda tangan kita jenazah dan sampai di sini. Jadi saya terima kasih atas dukungan dari pihak pemerintah, dari TNI Polri, pihak wartawan, terus kami dari putusnya dengan Pak Kapolres kita bisa komunikasi dengan keluarga yang di sana. Akhirnya mereka dengar kami, mereka sudah buka jalan, kita masuk. Polisi dan tentara saat ini masih mengejar para pelaku yang diduga melarikan diri ke Intan Jaya. Polisi juga menghimbau seluruh pekerja bangunan di wilayah rawan KKB agar tidak bekerja sementara waktu. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Petugas Dinas Kebakaran Merauke menyesalkan sikap sebagian masyarakat Merauke, Papua Selatan yang kerap memberikan laporan hoaks terkait kebakaran. Banyak petugas yang kecewa karena laporan bohong ini telah membuang waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit karena harus mengerahkan kendaraan ke lokasi. Kepala Kantor Satpol PP Merauke meminta masyarakat memberikan info yang benar dan menghargai kerja petugas damkar yang bekerja tidak kenal waktu. Kabupaten Merauke mau menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke. Artinya ada nomor telepon yang kita sudah berikan untuk ketika ada kebakaran masyarakat bisa hubungi nomor itu. Tetapi saya mohon dan saya himbau kepada masyarakat, nomor itu jangan dipakai untuk iseng-iseng terhadap anggota yang melaksanakan piket. Karena beberapa kasus yang terjadi, jam 3 subuh ada yang telepon ada kebakaran di titik A, ternyata ketika anggota ke sana tidak ada, cuma hoaks. Jadi saya harap masyarakat bisa menggunakan nomor itu
secara dewasa, artinya sesuai diperuntukkan. Karena anggota ini kan jaga 1x24 jam. Tapi ketika mereka ke sana tidak ada terjadi kebakaran kan, ya namanya manusia pasti ada punya rasa kesal. Belakangan petugas damkar mendapat sorotan dari masyarakat karena seringkali terlambat tiba di lokasi kebakaran. Namun hal tersebut dibantah Dinas Kebakaran Merauke. Sesuai SOP, petugas damkar harus tiba di lokasi 15 menit setelah menerima laporan. Namun petugas kadang sulit masuk ke lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Forum Komunikasi Umat Beragama Merauke mengutuk serangan Israel ke Palestina karena tidak manusiawi. Merasa menyesal bahwa terjadi manusia dibantai dan dibunuh dengan mudah. Sementara manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan setiap makhluk ciptaan Allah mesti saling menghormati satu sama lain. Tidak karena atas nama agama, tapi dia sebagai manusia kita harus hargai dan hormati. Karena itu bentuk kekerasan yang terjadi bukan saja di Palestina Israel atau Israel Palestina, tapi seluruh dunia juga. Kritikan senada juga dilontarkan Ketua MUI Merauke, Jufri Tamrin, yang mengecam serangan Israel ke warga sipil di Gaza karena tidak masuk akal. Bahwasannya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan beberapa alarm atau hal-hal yang tersangkut atau terpaut dengan peristiwa di Palestina. Maka sikap kita bahwa apa yang terjadi di sana adalah satu tindakan-tindakan kelakuan yang di luar perikemanusiaan. Olehnya itu apapun bentuknya yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilewati batasan-batasan sesuai dengan apa, maka kita melakukan tindakan-tindakan pengecaman. Serangan Israel ke jalur Gaza mendapat kecaman luas dari sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia terus melobi sejumlah negara di PBB untuk menghentikan agresi militer Israel ke jalur Gaza, karena korban jiwa dari warga sipil terus berjatuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif semakin dekat. Petugas KPU Merauke gencar mempersiapkan tahapan pemilu, khususnya kampanye yang akan dimulai pada hari ini, 28 November. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, menghimbau pemilih di kota Merauke agar menggunakan hak pilihnya. Waktu pencoblosan dimulai sekitar pukul 7 pagi dan tempat pemungutan suara akan ditutup pada pukul 1 siang sehingga warga jangan telat gunakan hak suaranya. Sesuai dengan jadwal kan bahwa TPS akan dibuka jam 7 pagi. Jam 7 pagi untuk proses pemungutan. Kemudian di jam 1 itu setelah itu dilakukan penghitungan suara. Ya, setelah penghitungan suara akan dilakukan penandatanganan berita acara sertifikat penghitungan di TPS. Dan itu memang memakan waktu yang hasil kemarin di simulasi ya di KPU RI itu memakan waktu 8 jam. Untuk seluruh kegiatan itu? Iya, untuk seluruh kegiatan, tetapi itu menggunakan 2 panel. 2 panel ya. Tetapi kita tunggu hasil PKPU Tungsura ya, pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa 2 panel tidak dilakukan, tetap menggunakan 1 panel. 1 panel ya. Kalau 1 panel berarti akan lebih dari itu jam kerjanya dari KPPS. Warga yang nantinya lewat dari jadwal TPS tutup sudah tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.